Kalian pernah nggak sih niatnya cuma mau nonton video orang bisik-bisik atau ketuk-ketuk meja sebentar? Nggak kerasa, tahu-tahu udah pagi. Kalau pernah, kalian nggak sendirian. Yuk kita kupas tuntas fenomena yang kedengarannya aneh, tapi anehnya juga menenangkan ini. ASMR. Pertanyaannya emang kedengeran konyol ya, tapi percaya deh, jutaan orang di internet juga penasaran sama hal ini. Gimana ceritanya suara-suara yang sebenarnya biasa banget, kayak suara makan kerupuk, justru bisa memicu sensasi rileks yang luar biasa di otak kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, jadi apa sih sebenarnya fenomena yang bikin suara kresek-kresek atau orang lagi makan itu jadi terasa nikmat banget? Kita mulai dari definisinya dulu ya. Nama ilmiahnya emang ribet banget, Autonomous Sensory Meridian Response. Tapi gampangnya gini deh. Coba bayangin sensasi geli-geli enak pas rambut kalian dielus seseorang. Nah, ASMR itu versi audionya, semacam pijatan otak yang dipicu sama suara atau gambar tertentu. Coba deh, lihat pemicu-pemicunya. Gak ada yang spesial kan? Cuma bisikan, ketukan, suara gemerisik, bahkan suara orang makan. Nah, ini dia yang bikin ASMR itu aneh sekaligus menarik. Suara-suara sehari-hari yang biasanya nggak kita peduliin, tiba-tiba punya kekuatan super buat bikin otak kita adem. Oke, kita udah tahu apa itu ASMR. Sekarang, pertanyaan terbesarnya kenapa? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas dengerin suara-suara lembut kayak gitu? Tenang, sains punya jawabannya. Nah, ini bagian yang seru. Peneliti itu memindai otak orang pas lagi ngerasain ASMR. Dan ternyata, area otak yang nyala itu mirip banget sama area yang aktif pas kita lagi dengerin lagu favorit. Artinya, otak kita memproses suara gemerisik itu sama kayak lagi nikmatin melodi yang indah, sambil ngelepasin hormon-hormon bahagia. Lebih detail lagi nih ya, ini tuh kayak ada koktail kimia di otak kita. Ada endorfin yang fungsinya kayak pereda nyeri alami sekaligus bikin tenang. Terus ada dopamin dan serotonin, nah ini hormon yang bikin kita ngerasa senang dan puas. Campuran inilah yang menciptakan sensasi rileks yang super nyaman dari ASMR. Ada juga loh penjelasan lain yang lebih menyentuh. Coba deh bayangin, suara bisikan lembut, ketukan pelan, bukannya itu ngingetin kita sama suara orang tua yang lagi nenangin kita waktu kecil? Teori ini bilang kalau ASMR itu pada dasarnya ngebajak memori primitif kita tentang rasa aman dan dirawat, makanya bisa memicu perasaan nyaman yang dalam banget. Tapi, apa fenomena ini 100% positif? Kayak semua hal yang enak di dunia ini, pasti ada dua sisinya. Yuk, sekarang kita timbang baik dan buruknya. Sisi positifnya udah jelas ya. ASMR bisa jadi alat bantu buat fokus atau jadi obat penenang instan pas lagi pusing sama kerjaan. Tapi di sisi lain, ada risiko kita jadi kebal, jadi sensasinya lama-lama pudar. Terus ada juga fenomena lubang kelinci, di mana kita bisa nonton berjam-jam sampai lupa waktu. Dan ya, buat sebagian kecil orang, ASMR malah bisa bikin pusing atau nggak nyaman. Dan disinilah manfaatnya jadi lebih spesifik. Sebuah penelitian menemukan kalau orang yang paling merasakan efek positif dari ASMR itu justru mereka yang sering merasa cemas atau yang moodnya gampang naik turun. Ini seakan-akan menunjukkan kalau ASMR itu mungkin lebih dari sekedar relaksasi, tapi bisa jadi semacam alat untuk mengatur emosi bagi sebagian orang. Nah, grafik ini bukti visualnya. Coba lihat bedanya antara kelompok kontrol sama kelompok depresi. Dua-duanya emang ngerasain moodnya jadi lebih baik. Tapi lihat deh, buat mereka yang berjuang dengan depresi, efeknya itu jauh lebih dramatis. Ini seakan ngasih petunjuk kalau ASMR punya potensi terapeutik yang serius. Meskipun, tentu aja ya, ini bukan pengganti pengobatan profesional. Sekarang kita bahas sisi negatifnya. Kalian pernah nggak saking sukanya sama satu makanan, terus dimakan tiap hari, lama-lama jadi enek? Nah, itu namanya habituasi. Otak kita juga bisa bosen kalau terus-terusan dikasih stimulus yang sama. Sensasi geli-geli ajaib itu pelan-pelan bisa hilang kalau kita keseringan nonton pemicu yang itu-itu aja. Jadi, bahaya terbesarnya mungkin bukan sesuatu yang medis, tapi sesuatu yang kayaknya kita semua pernah alami. ASMR itu bisa jadi semacam mesin waktu. Niatnya cuma mau rileks 10 menit, pas lihat jam lagi, 3 jam udah lewat dan matahari udah mulai nongol. Nah, inilah mungkin risiko yang paling nyata dari ASMR. Oke, jadi setelah kita timbang semua buktinya, mulai dari hormon bahagia sampai resiko lupa waktu, vonis akhirnya apa nih buat ASMR? Baik atau buruk? Kesimpulannya jelas, ASMR itu lebih dari sekedar tren aneh-anehan di internet. Ini adalah fenomena neurologis yang nyata, sebuah alat yang bisa kita pakai buat meredakan stres dan naikin mood. Kuncinya cuma satu, gunain dengan bijak dan jangan berlebihan. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah dengerin semua penjelasan ini, kalian masuk tim yang mana nih? Tim bisikan yang menenangkan?
Tim suara makan yang bikin puas? Atau ya tim yang masih ngerasa ini semua aneh dan gak masuk akal? Apapun jawaban kalian, yang penting sekarang kalian udah tahu apa yang terjadi di baliknya.